Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alisha Dita Rosita dengan NIM C2401231031035 dari kelompok 9 Praktikum Biologi Perikanan sesi siang. Nah, teman-teman, minggu lalu aku udah membahas mengenai diameter telur. Sekarang aku akan membahas mengenai makanan ikan. Jadi, seperti biasa, kita sebelum praktikum pasti akan diadakan kuis dan juga materi. Kenapa? Kenapa kuis? Karena itu untuk mengetahui seberapa paham kita mengenai materi yang akan kita pelajari dan yang akan kita lakukan untuk praktikum. Seperti itu. Jadi tadi kuis, lalu setelah kuis kita baru materi. Jadi tadi materi disampaikan oleh Kak Rindu dan menurut aku itu sangat wow. Aku cukup paham mengenai materi yang diberikan oleh Kak Rindu. Jadi materi kali ini merupakan mengenai makanan ikan. Jadi apa sih makanan ikan itu? Makanan ikan yaitu sesuatu zat untuk menunjang kehidupan si ikan. Jadi gimana caranya ikan itu untuk bertahan hidup, seperti itulah. Terus kita juga tadi dijelasin mengenai feeding habit. Jadi feeding habit itu kebiasaan ikan dalam mencari atau mengambil makanan, teman-teman. Terus ada juga feeding periodicity. Nah, itu saat-saat ikan dalam mencari makanan dalam kurun waktu 24 jam. Nah, terus juga dijelasin mengenai kenapa ikan herbivora itu ususnya lebih panjang. Karena ikan herbivora, seperti namanya aja, herbivora, berarti kan pemakan tumbuhan. Nah, yang mana dalam proses pencernaannya itu cukup lama. Jadi ususnya bisa lebih panjang, seperti itu. Terus juga dijelasin makanan ikan tuh ada 3. Tuh ada makanan utama, makanan pelengkap, dan juga makanan tambahan. Nah, yang mana makanan utama ini tuh yang paling tinggi persentasenya, yaitu ada 40% sendiri. Terus untuk makanan pelengkap itu ada 4%, dan makanan tambahan itu kurang dari 4%, teman-teman. Terus habis penyampaian materi dari Kak Rindu, kita langsung ke lab untuk melakukan praktikum. Nah, untuk seperti biasanya kita dibagi, satu kelompok dibagi beberapa tim karena kita dapat 2 lambung. Jadi kita melakukan kita membuat 2 tim gitu. Jadi tadi untuk cara-caranya sendiri seperti biasa, lambung sama usus. Jadi tuh tadi lambung sama ususnya itu masih nempel. Nah, itu kita ambil dari botol jar terus dikeringkan menggunakan tisu. Habis itu kita timbang usus dan lambung yang masih menyatu itu. Terus habis itu kita pisahkan antara lambung dan juga si usus. Nah, pas sudah dipisah, kita robek si lambung itu. Kita timbang dulu lambungnya sendiri tanpa usus. Kita timbang, habis kita timbang, kita robek lambungnya untuk diambil isi makanannya, teman-teman. Nah, habis diambil isi makanannya, kita timbang juga isi makanan itu. Terus habis itu kita pindahkan ke cawan petri dan dicampur dengan aquades untuk diburai. Setelah diburai, kita pipet dan kita letakkan ke preparat. Jadi caranya itu waktu dicek di mikroskop itu sama seperti yang diameter telur. Jadi preparat itu kita tes 3 di 3 titik. Titik kiri, tengah, dan juga kanan. Jadi nanti ada 3 cover glass yang kecil. Nah, setelah itu kita amati di mikroskop dengan metode lapang pandang. Jadi di tiap cover glass itu ada 5 lapang pandang di pojok kiri atas, pojok kanan atas, pojok bawah kiri, pojok kanan bawah, dan juga di tengah-tengah itu. Nah, seperti itu. Terus habis itu kita cari apa aja yang ada di dalam situ. Terus habis itu kita seperti biasa dokumentasi gambarnya. Nah, tapi teman-teman, jika lambung si ikan itu kosong, nggak ada isinya, kita itu bisa menggunakan usus sebagai pengganti si lambung itu. Karena kalau misalkan di lambung itu nggak ada isinya, pasti
di dalam usus tuh ada isinya gitu. Dan menurut aku praktikum kali ini itu lumayan ya, karena kita benar-benar yang harus fokus di apa mikroskop gitu, kita mencari apa aja isinya di situ. Dan menurut aku tuh lumayan bikin aku pusing, tapi so far so good lah. Tak apa, karena kita belajar di sini ya teman-teman. Seperti itu. Terus seperti biasa, setelah difoto terus dicatat hasilnya, kita masukkan ke dalam sheet kelompok. Seperti itu. Apalagi ya? Sepertinya itu aja dari aku. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.